Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi daraini amin. Kajian kita yang ke-30 tentang as-sultatu fi manzuril jama'at al-mutatarrifah, tentang kekuasaan dalam perspektif kelompok yang ekstrim. Kelompok ekstrim itu tidak hanya di Timur Tengah saja yang ada, di mana-mana ada, sampai di sini di Indonesia ya mulai ada, atau bahkan ada semenjak awalnya itu semuanya ada. Nah, yang mempunyai paham apa saja boleh, yang penting dia dapat kekuasaan. Kalau dapat kekuasaan itu kemudian hukum apa saja boleh, pasti yang terjadi pepecahan, itu pasti yang terjadi, pasti itu. Nah, ketika hukum itu sudah nggak bisa mengendalikan atau tidak diterapkan, maka akan adanya kekacauan. Nah, orang ekstrim itu melawan hukum tapi nggak mau disebut melawan hukum, kayak gitu biasanya gitu, melawan hukum nggak mau disebut melawan hukum. Semuanya disebutnya itu agama, berjuang untuk agama, kayak gitu semua. Bunyinya berjuang untuk agama, tapi sesungguhnya tidak itu. Menurut keterangan kitab ini, yang ini diterangkan oleh orang Mesir, yang orang Mesir itu mengalami dan melihat banyak bahwa di daerahnya itu terjadi demikian. Wala'ala al-unwan al-aham al-abraz linidhami ay hukmin rasyidin huwa mata tahqiquhu limasalihil biladi wal ibadi. Wala alal unwan, dan wala alal unwan, dan judul al-aham yang penting
judul yang penting Al-Aham Al-Abroz, yang menekankan linidhomi hukmin, maksudnya pada linidhomin pada aturan, hukmin maksudnya pada hukum, Rasyidin yang cerdas, pandai, yang baik, Rasyidin yang baik, huwa bermula nidham mata sepanjang mata tahqiqi, sepanjang merealisasikan hukum lima salihil biladi, untuk kebaikan negara, wal ibad, dan kebaikan penduduknya, wala aqalli taqdiri mata amali wasa'yi ilaihi, wala aqalli takdir, dan paling tidak ukurannya mata amaluhu, sepanjang ilmunya, lidzalika, atau sepanjang amalnya, lidzalika, kan hal itu, wasi'atun was'iyyu, menunjukkan ilaihi, pada hukum. Fa'ayu hukmin, maka hukum apa saja yas'a, yang mencari, yang mencari la tahqiqi masalikil bilad, untuk merealisasikan kemaslahatan negara, walaiba, dan kemaslahatan penduduknya, itu ima'anil adli, dalam pancaran arti keadilan, dalam pancaran arti keadilan, wal musawah, dan arti equal, persamaan, wal huriyah, dan dalam arti kemerdekaan, merdeka, al muntobitoti, yang tepat, al muntobitoti, yang tepat, ba'idan, yang jauh, anil fawdo, dari kekacauan, wal mahsubiyati, dan jauh dari memfavoritkan, favoritas, wa taqdimil wala'i, dan mendahulukan loyalitas, alal kafaati, mengakhirkan kecakapan, bahwa maka bermula hukum itu hukum rasyidun, yang benar, mu'tabarun, hukum yang benar, yang mu'tabar, yang penting. Jadi di dalam satu negara, negaranya mempunyai hukum. Hukum itu dibikin oleh manusia. Ini penjelasan termasuk kemarin.
tapi merujuk pada hukumnya itu, undang-undangnya itu merujuk pada nilai-nilai agama. Walaupun hukum itu dibikin oleh manusia, tapi karena atas perintah-perintah agama, maka disitulah hukum atau undang-undang bisa diberlakukan di dalam negara mana saja. Memang begitu modelnya, dan itu adalah perintah syariah. Jadi tidak usah gagap ketika dikatakan pilih mana hukum Allah dengan hukum bikinan manusia. Itu pertanyaannya saja, alamatnya sudah enggak apple to apple, kayak pilih mana Quran sama Pancasila itu. Nah, hukum bikinan manusia itu ya isinya nilai-nilai dari Al-Quran, kayak gitu, nilai-nilai dari hukum Allah. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, itu pertanyaan yang tidak boleh langsung dimakan, ditelan. Nah, hukum ini dalam merealisasikan di sebuah negara dan bangsanya, tentunya fidok iman ila adli wal musawah wal huriyah wal mundabitoh ba'idan anil fodo wal mahsubiyah wa taqdimil wala alal kafa'ah wa hukmun rasyidun mu'tabarun. Itu intinya hukum. Jadi hukumnya untuk direalisasikan di sebuah negara dalam pancaran makna keadilan, equality, merdeka, tepat, jauh dari kekacauan, jauh dari mahsubiyah, dan hukum ini mendahulukan, jauh dari mendahulukan hanya orang yang loyal saja, halal kafa'ah. Nah, itu hukum harus begitu. Fahuwa hukmun rasyidun mu'tabarun. Dan itulah yang disebut hukum yang cerdas, yang mu'tabar, yang penting. Wa tahta hadzal unwan ar-rais tatada'a tafasil katsirah tahdifu fi mujmaliha ila tahqiqil adli bikulli alwanihi siyasah wal ijtimaiyah wal qadaiyah bainal bashari jami'an. Wa tata hadzal unwan, dan di bawah judul ini, judul atau tajuk ini yang judulnya adalah Al-As-Sulta fi Manzuril Jama'at Al-Mutatarifah, Ar-Rais yang paling dasar, tatada'a menjadi hancur apa tafasilun kathiratun apa tafasilun kathiratun, rincian yang banyak, tahdifu yang bertujuan, fi mujmaliha dalam keseluruhan
hubungannya ila tahqiqil adli, pada merealisasikan keadilan, bikuli alwanihis siyasa, dengan segenap jenis-jenisnya, warna-warnanya secara politik, wal ijtimaiyah, dan secara sosial, wal qadaiyah, dan secara yudisial, bainal basari jami'an, antara semua manusia, Jadi hukum itu yang direalisasikan dengan cara yang adil dengan segala bentuknya, dari sosial politik dan juga yudisial, yang penting di hadapan hukum sama. Tidak orang kaya, tidak orang miskin, tidak orang ganteng, tidak orang hitam putih, semua sama. Wa adamut tamyizi, dan tidak adanya dibedakan bainan nas, antara manusia, tidak dibedakan siapa-siapa antara manusia ini ala asasil laun, dibedakan atas dasar warna kulit, itu nggak boleh juga. Jadi hukum sama, mau warna kulitnya apa saja. Awil jinsi, atau jenisnya. Awil irqi, atau etnisnya, wala ikraha fiddin, dan tidak memaksakan dalam agamanya. Yaqulu al-haq subhanahu wa ta'ala telah berfirman, siapa al-haq, zat yang maha benar, subhanahu wa ta'ala, ala lisani nabiyina, melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi mukhatabati kufari Makkah, dalam menyampaikan pada orang-orang kafir Mekah. Allah menyampaikan lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, lakum bagi Anda apa, dinukum agama Anda, wali dan bagi saya apa, din, wali ya din, dan bagi saya sebuah agama. Jadi hukum itu tegak, tidak mengenal perbedaan bainan nas ala asasil laun awil jins awil irq, tidak ada membedakan antara jenis, etnis, wala ikraha fiddin, tidak ada juga pemaksaan dalam agama. Fakullu hukmin ya'malu ala tahqiqi dzalik wa yas'a ila tawfiril hajatil asasiyah lil mujtama' min ma'kulin wa masrubin wa malbasin wa maskanin wa bana tahatiyah min sihatin wa ta'limin
wa turkin wa nahwi dzalik mimma la taqumu hayatul biladi wal ibadi illa bihi. Fa kullu hukmin, bermula setiap hukum itu malu bekerja apa hukum ala tahqiqi dzalik, untuk merealisasikan hal itu di atas tadi. Wa yas'a, dan berupaya ila taufiril hajat, untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan al-asasiyah yang paling dasar, untuk membutuhkan kebutuhan yang paling dasar lil mujtama'i, kepada masyarakat, bimakulin, dari makanan, wa masrubin, dan minuman, wa malbasin, dan pakaian, wa maskanin, dan tempat tinggal, wa bana, dan membangun, tahatiyah, akan infrastruktur, membangun infrastruktur, min sihatin, dari infrastruktur kesehatan, wa ta'limin, dan pengajaran, pendidikan, wa turukin, dan membangun jalan, wa nahwi dzalik, dan semuanya itu mimala takumu, dari hal-hal yang tidak ditegakkan, didirikan, mimala takumu, apa hayatul bilad, hidupnya sebuah negara, wal ibad, dan bangsanya, hambanya, illa bihi, kecuali dengan itu hukum. Fa'inau, karena sesungguhnya hukum itu yaitu hukman rasyidan sadidan muwaffaqan, karena sesungguhnya hukum yaitu kembali, atau fa'inau sesungguhnya yaitu kembali hukman, menjadi hukum rasyidan, yang cerdas, yang pandai, sadidan, yang sangat, muwaffaqan, sadidan, yang sangat muwaffaqan, yang disepakati. Mardian, yang diridhoi, indallahi, menurut Allah, diridhoi Allah, wa inda nasi, dan manusia, illa man, kecuali orang, haqada, yang penuh kebencian, siapa man, au hasada, atau penuh kedengkian, siapa man, au mukabbir, atau sombong, au ma'anidin, atau keras kepala, au khainin, atau pengkhianat, au amilin, atau agen. Jadi hukum ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi fakulu hukmin ya'malu ala tahqiqi dzalik. Itu
Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, hukum ini harus berjalan. Baik memenuhi kebutuhan manusia berupa mimma kulin wa masrubin wa malbasin wa maskanin. Jadi karena manusia itu butuh makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan butuh sehat, butuh pendidikan, butuh jalan-jalan, dan semuanya. Nah, kegiatan membutuhkan itu semua kalau tidak ada hukum, ya akan carut marut. Nanti ketika ingin untuk mendapatkan makanan lagi susah, yang kuat itulah yang kemudian menjadi lebih kuat dan dapatnya lebih banyak. Kalau cuma kuat-kuatan gitu. Begitu pula ketika ingin memperoleh apa saja, yang penting kehidupan negara wal ibad. Itu kalau nggak ada hukum, carut marut. Amma jumlatul ahadis, adapun jumlahnya kejadian-kejadian alati tata hadatha yang terjadi anil khilafah wal bai'ah, dari sebuah ide khilafah wal bai'ah dan bai'at, wal bai'at dan sumpah setia, fayumkinu maka memungkinkan antah malah untuk antamalah untuk menanggung fi jumlatiha, dalam jumlahnya semuanya, fidoin mu'tiyati asrinal hadir, dalam kejelasan fakta-fakta saat ini, ala darurati iqamati nidhami hukmin, atas pentingnya keharusan menegakkan aturan hukum. Ala darurati iqamati nidhami hukmin, atas pentingnya keharusan menegakkan aturan hukum. Jadi sebuah negara itu wajib menegakkan aturan hukumnya. Untuk menjawab adanya kekerasan apapun di negara itu, kelompok itu, kalau di kelompok itu ada sesuatu yang menentang negara itu dan hukum tidak bisa ditegakkan, ya hancur negara itu. Nah, tapi kalau adanya kelompok mutatorifah, walaupun ada kelompok mutatorifah keras, kalau negara menegakkan hukumnya, ya negara akan selamat. Ya begitu aja. Karena apa saja harus kembali ke hukum. Hukum ini atau masyarakat ini di depan hukum tidak ada dan tidak boleh dibeda-bedakan bainal basyari jami'an wa adamu tamyizi bainan nas ala asasil laun awil jinsi awil irqi wala ikraha fiddin.
Kalau di depan hukum tidak boleh membedakan manusia atas dasar laun warna, jenis, etnis, dan juga tidak boleh memaksakan agamanya. Itu di depan hukum. Kalau pemerintah bisa menegakkan itu, walaupun mutatarif itu merusui terus, tegakkan hukumnya, insya Allah negara ini selamat. Itulah kajian kita yang ke-30, dan insya Allah besok kajian kita yang ke-31 kita akan membahas besok tentang mafhumul maslahah baina mangduri daulah wa mangduril jamaah, konsep kepentingan antara perspektif negara dan masyarakat. Jadi konsep kemaslahatan antara perspektif negara dan masyarakat. Kita akan bahas ini besok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.